Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik, sehat, sejahtera dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam kita membaca bacaan hari ini dan merenungkannya. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal." Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ayat pilihan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Injil Markus bab 3 ayat 28 sampai 29. Inilah berita yang menggembirakan bahwa ternyata semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Semua yang pernah dilakukan oleh siapa saja, baik sengaja atau tidak sengaja, baik disadari atau tidak disadari, baik ingat atau lupa, dan merupakan dosa serta hujatan akan diampuni. Melegakan. Pada saat merenung mengenai saat-saat masa kecil sampai sekarang, banyak hal yang merupakan dosa dan hujatan telah dilakukan. Ada rasa sesal bahwa itu terjadi dan tidak dapat diubah. Kalau ada mesin waktu, mungkin kembali ke masa lampau untuk mengubah dan memperbaikinya menjadi hal yang baik. Namun, mesin waktu masih ada hanya dalam cerita. Untunglah Allah Maha Rahim. Semua orang dapat datang, mengakui dosanya, dan memohon pengampunan dan belas kasih Allah. Ada satu cerita terkenal dan sangat berkesan sampai sekarang, yaitu cerita Malin Kundang. Malin Kundang berkeinginan memperbaiki hidupnya yang miskin agar dapat meminang gadis impiannya yang berasal dari keluarga berada, sehingga ia pergi merantau. Beberapa tahun kemudian, Malin Kundang menjadi orang berada, kembali ke daerahnya dan berhasil meminang gadis impiannya. Walau sudah berubah penampilan dan namanya, sang ibu mengenalinya dan ingin kembali bersama menjadi satu keluarga. Namun Malin Kundang malu dan tidak mau, sehingga muncul tragedi berasal dari kutukan sang ibu, menyebabkan Malin Kundang yang sempat meminta ampun akhirnya menjadi batu. Bila ini adalah dosa dan hujatan, maka berdasarkan ayat pilihan di atas, ini pun akan diampuni. Ada kekecualian dosa dan hujat yang tidak diampuni seperti dinyatakan dalam Injil Markus bab 3 ayat 29,
yaitu menghujat Roh Kudus karena merupakan dosa kekal. Ini dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1864. Kerahiman Allah tidak mengenal batas, tetapi siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah melalui penyesalan, ia menolak pengampunan dosa-dosanya dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Ketegaran hati semacam itu dapat menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat sampai pada saat kematian dan dapat menyebabkan kemusnahan abadi. Refleksi, maukah menerima kerahiman Allah? Saya mau. Bagaimana dengan Anda? Marilah berdoa. Bapa, terima kasih atas bacaan hari ini. Ampunilah atas dosa dan hujatan kami. Kami serahkan hidup kami ini dalam nama Tuhan Yesus yang dalam persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Berkah dalam. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut serta membaca dan mendengarkan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera dan bahagia. Tuhan memberkati.